Bagaimana mungkin seorang anak yatim piatu yang terlahir tanpa harta, tanpa kekuasaan, bisa tumbuh menjadi pemimpin yang mengubah dunia? Bagaimana seorang lelaki sederhana dari Mekah bisa menaklukkan hati manusia dengan kasih sayang, bukan dengan pedang? Siapakah dia yang namanya disebut jutaan kali dalam doa setiap hari, yang bahkan di saat wafatnya masih memikirkan umatnya? Pada tahun 570 Masehi, di sebuah kota kecil bernama Makkah yang terletak di tengah gurun pasir Arab, lahirlah seorang bayi yang kelak akan membawa perubahan besar bagi seluruh umat manusia. Bayi itu diberi nama Muhammad bin Abdullah. Namun, takdir hidupnya dimulai dengan kesedihan. Ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum ia lahir. Belum sempat merasakan belayan kasih sayang seorang ayah, Muhammad menjadi seorang anak yatim piatu. Ketika usianya baru menginjak 6 tahun, sang ibu, Sayyidah Aminah, juga meninggal dunia. Muhammad kecil pun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun, meskipun tumbuh dalam kesepian dan penuh cobaan, Allah memilihnya untuk menjadi pembawa cahaya bagi umat manusia. Dalam kesendirian itu, Muhammad menumbuhkan sifat-sifat mulia yang membuatnya kelak dikenal sebagai Al-Amin, yang berarti yang terpercaya. Sifat inilah yang menjadi pondasi utama bagi setiap perjuangan yang akan beliau jalani di masa depan. Sejak kecil, Muhammad sudah menunjukkan kepribadian yang sangat berbeda dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Ia dikenal sebagai sosok yang jujur, sabar, dan memiliki hati yang lembut. Meskipun tanpa ayah dan ibu, ia tak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Kakeknya Abdul Muthalib yang sangat mencintainya memberikan perhatian penuh. Namun, saat berusia 8 tahun, Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Muhammad pun harus dibesarkan oleh pamannya Abu Talib, yang meskipun miskin tidak pernah meninggalkan Muhammad sendirian. Pada masa mudanya, Muhammad bekerja sebagai pengembala kambing dan seorang pedagang. Ia sering berkelana jauh, belajar banyak tentang kehidupan, dan berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat. Kejujuran dan integritasnya menjadikan beliau sangat dihormati. Bahkan saat ia bekerja untuk seorang janda kaya bernama Khadijah, ia menunjukkan sifat kejujurannya yang luar biasa. Khadijah terkesan dengan integritas Muhammad dan pada akhirnya melamarnya untuk menjadi suaminya. Mereka kemudian menikah dan ini menjadi titik awal perjalanan dakwah yang besar. Pada usia 40 tahun, hidup Muhammad berubah selamanya. Di Gua Hira yang terpencil, saat beliau sedang merenung dan beribadah, datanglah wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu itu berbunyi, "Iqra," yang artinya bacalah. Perintah pertama yang menunjukkan bahwa wahyu yang diterima Nabi Muhammad adalah petunjuk hidup bagi umat manusia. Namun, saat pertama kali menerima wahyu, Muhammad merasa sangat terkejut dan takut. Ia kembali kepada Khadijah dengan perasaan bingung dan cemas. Khadijah, sebagai istri yang penuh kasih dan bijaksana, menenangkan hati beliau dan meyakinkannya bahwa ia adalah orang yang dipilih Allah untuk membawa perubahan besar. Dukungan Khadijah sangat penting di saat-saat awal dakwah, memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad untuk mengatasi rasa takut dan keraguan yang beliau rasakan. Awalnya, dakwah Nabi Muhammad dilakukan secara diam-diam, hanya untuk keluarga dan sahabat terdekatnya. Namun, semakin lama, wahyu yang diterima semakin banyak,
dan dakwahnya semakin terbuka. Beliau mulai mengajak masyarakat Mekah untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah yang Maha Esa. Namun, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ini bertentangan dengan tradisi dan kepentingan kaum Quraisy yang kaya raya dari perdagangan berhala, sehingga mereka mulai menentang dakwah ini dengan keras. Perlawanan terhadap Nabi Muhammad semakin tajam. Kaum Quraisy menganggap dakwah beliau sebagai ancaman terhadap status sosial dan ekonomi mereka. Seiring berjalannya waktu, para pengikut Nabi Muhammad mulai mengalami penyiksaan yang luar biasa. Bilal bin Rabah, seorang budak hitam yang memeluk Islam, disiksa dengan cara yang sangat kejam. Ditelanjangi di bawah terik matahari dan ditindih dengan suatu batu yang besar. Namun, dalam penderitaan itu, Bilal bin Rabah tetap bersikeras mengucapkan kalimat Ahad, 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 yang berarti Allah Maha Esa. Meskipun Nabi Muhammad sendiri menghadapi ancaman yang sangat besar, beliau tidak pernah gentar. Dengan penuh keteguhan hati, beliau terus berdakwah, mengajarkan umat untuk sabar, berdoa, dan tetap teguh dalam kebenaran. Namun, ujian semakin berat. Khadijah, istri yang sangat beliau cintai, meninggal dunia pada tahun 619 Masehi. Kemudian disusul oleh paman beliau Abu Talib, yang selama ini menjadi pelindung utamanya. Kehilangan dua sosok penting ini meninggalkan luka mendalam di hati Nabi Muhammad. Pada tahun 622 Masehi, setelah serangkaian ancaman terhadap hidupnya, Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Keputusan ini bukan hanya sebuah langkah fisik, tetapi juga sebuah langkah spiritual dan sosial. Hijrah menandai titik balik penting dalam sejarah Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin sosial dan politik. Beliau menyusun piagam Madinah yang menjamin hak-hak setiap warga negara, baik muslim maupun non-muslim, dalam kehidupan sosial yang harmonis. Di Madinah, dakwah Islam berkembang pesat. Namun, tantangan baru muncul. Kaum Quraisy yang marah atas keberhasilan Nabi Muhammad dan umat Islam di Madinah melancarkan serangan militer. Perang Badar menjadi salah satu pertempuran pertama yang sangat menentukan. Dengan hanya sekitar 313 pasukan, umat Islam berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Kemenangan ini tidak hanya meningkatkan semangat umat Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa keberanian dan keteguhan dalam iman mampu mengatasi segala rintangan. Namun ujian belum berakhir. Pada tahun 625 Masehi, umat Islam menghadapi kekalahan dalam Perang Uhud. Dalam pertempuran ini, Nabi Muhammad terluka parah dan banyak sahabat beliau yang gugur. Kemenangan yang sempat berada di tangan umat Islam berbalik menjadi kekalahan karena kesalahan pasukan yang meninggalkan posisi mereka, meskipun telah diperintahkan untuk bertahan. Namun, Nabi Muhammad mengajarkan umat untuk belajar dari kegagalan ini dan bangkit kembali dengan semangat yang lebih kuat. Pada tahun 628 Masehi, Nabi Muhammad dan para sahabatnya menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Namun, mereka terhalang oleh kaum Quraisy yang menolak kedatangan mereka. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang meskipun tampak merugikan umat Islam pada awalnya, justru menjadi pintu terbuka bagi penyebaran Islam yang lebih luas. Hudaybiyah adalah contoh bagaimana Nabi Muhammad dengan kebijaksanaan dan kesabaran mengelola situasi yang tampaknya tidak menguntungkan namun menghasilkan kemenangan bagi Islam. Pada tahun 630 Masehi, setelah beberapa tahun penuh perjuangan, Nabi Muhammad dan umat Islam berhasil kembali ke Makkah dengan jumlah pasukan yang sangat besar. Kaum Quraisy yang dulu menentang beliau akhirnya menyerah. Namun, yang paling mengagumkan adalah sikap Nabi Muhammad yang penuh pengampunan.
beliau memaafkan mereka yang dahulu menyakiti dirinya dan para pengikutnya, mengajarkan bahwa kedamaian adalah puncak dari kemenangan yang sejati. Pada tahun 632 Masehi, setelah perjalanan dakwah yang sangat panjang dan penuh ujian, Nabi Muhammad pun wafat. Kepergiannya meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi umat Islam. Namun warisan yang beliau tinggalkan abadi. Ajaran dan perjuangannya tetap hidup dalam setiap hati umat muslim di seluruh dunia. Nabi Muhammad bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga teladan dalam segala aspek kehidupan, dari cara berdagang, berkeluarga, memimpin, hingga cara berhadapan dengan musuh. Perjalanan hidup Nabi Muhammad dari seorang anak yatim piatu yang hidup dalam kesendirian hingga menjadi pemimpin dunia adalah kisah luar biasa tentang sebuah kesabaran, keberanian, dan keteguhan dalam iman. Beliau mengajarkan kita bahwa kesulitan hidup bukanlah penghalang untuk meraih kejayaan. Dengan akhlak mulia dan kepemimpinan yang bijaksana, Nabi Muhammad menunjukkan kepada kita bagaimana menjalani hidup yang penuh makna, kasih sayang, dan penuh keadilan. Semoga kita semua dapat meneladani perjuangan dan akhlak mulia Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin.